Nah, sekarang kalau ada integral X-nya tadi apa, integral X diintegralkan itu setengah X kuadrat ya. Sekarang kalau integral Y cos X diintegralkan ke X, maka Y-nya adalah konstanta. Maka yang kita integral hanya cos X, Y-nya konstanta, ya kan? Maka integral dari integral Y cos X do X itu adalah integral cos X itu adalah sin X, Y-nya tetap. Maka hasil integral dari integral Y cos X do X ya Y sin X ya. Y sin X. Nah, karena integral kita itu adalah integral tidak tentu, maka harus muncul konstanta. Berhubung integral kita itu adalah ke X, maka konstanta kita adalah Y. Maka konstanta yang muncul dari hasil integral ini adalah G fungsi Y atau GY. Jadi integral kita muncul konstanta. Karena integralnya ke X, maka integral konstanta yang muncul adalah GY. Maka konstanta yang muncul adalah GY. Sehingga bentuk kita adalah ini ya. Fxy sama dengan setengah X kuadrat plus Y sin X plus GY. Itu ya. Nah, sekarang GY kan wajib dicari. Terus bagaimana ya cara mencari GY? Karena GY adalah konstanta yang wajib dicari, di mana konstanta GY ini wajib fungsi Y atau konstanta, kan gitu. GY itu adalah wajib fungsi Y atau konstanta, nggak boleh mengandung X. Sekarang kita mau mencari GY, karena yang dicari GY, maka kesamaan kita ini itu diturunkan terhadap Y. Saya ulangi lagi, karena yang kita cari itu adalah GY, maka persamaan kita ini kita turunkan terhadap Y. Itu ya. Maka menjadi bagaimana? Kalau persamaan ini itu kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya menjadi ini kan. Persamaan kita ini kita turunkan terhadap Y. Persamaan kita ini kita turunkan terhadap Y. Maka hasilnya menjadi bagaimana? Maka menjadi do Fxy per do Y sama dengan, ya toh, do Fxy per do Y sama dengan ini. Karena yang kita cari adalah fungsi Y, maka menjadi do Fxy per do Y sama dengan ini. Ini juga kita turunkan. Kita turunkan kemana? Karena yang kita cari itu adalah GY, maka persamaan ini kita turunkan terhadap Y. Sebentar. Sebentar ya. Ini kok jadi ada gelap. Nah, sekarang berarti persamaan ini akan kita turunkan.
kita turunkan ke Y. Maka ini menjadi do per do Y. Ini juga iya. Bentuk ini juga kita turunkan. Kita turunkan hasilnya ini. Ini, ya kan? Sementara yang ini, kalau kita turunkan menjadi ini. Nah, kalau kita turunkan menjadi itu. Do per do Y. Kenapa do ya? Masih ingat? Karena ini adalah dua fungsi, dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Maka menjadi do per do Y, X kuadrat plus Y sin X. Plus, nah ini juga wajib kita turunkan terhadap Y. Karena Y itu hanya fungsi satu variabel, yaitu variabel Y saja, maka bentuk derivatifnya adalah D, bukan do. Karena GY itu fungsi satu variabel. Maka bentuk derivatifnya D, bukan do. Nah, sehingga kalau ini kita selesaikan, menjadi bagaimana kan gitu. Kalau ini kita selesaikan, maka menjadi do fxy kita, do fxy kita kan sama dengan nxy. Do fxy per do y itu sama dengan nxy. Nxy kita tadi apa? Nxy kita adalah sin x. Jadi do fxy per do y adalah sama dengan nxy. Maka ini adalah nxy. Nxy kita adalah sin X. Maka ini adalah sin X. Kemudian yang ini, yang turunan dari X kuadrat per 2. Karena kalau diturunkan terhadap Y, maka X kan konstanta. Maka bentuk ini adalah 0 hasil turunannya. X kuadrat per 2 diturunkan terhadap Y, hasilnya ya 0. Sekarang yang ini, Y sin X. Y sin X itu diturunkan terhadap Y. Maka sin X-nya adalah konstanta. Maka hasil turunannya dari Y sin X diturunkan terhadap Y. Ya hasil turunannya adalah sin X. Jadi bentuk turunan ini adalah 0 plus sin X. Nah, D plus DGY per DY kan gitu. Nah, sekarang kalau ada bentuk yang seperti ini, maka tadi do fxy per do y adalah sama dengan sin X. Sementara hasil integral ini itu adalah sin X juga plus DGY per DY. Nah, bentuk yang kita hasilkan adalah ini. Sin X sama dengan sin X plus DGY per DY. Kita pindah ruas. Sin X kurangi sin X, 0. Sehingga kita mendapatkan hasil apa? Kita mendapatkan hasil DGY per DY sama dengan DGY per DY sama dengan 0. Betul ya? Dari hasil ini kita memperoleh hasil DGY per DY itu adalah sama dengan 0. Sehingga kalau ini kita kalikan dengan DY, maka menjadi bagaimana? Kalau ini kita kalikan dengan DY, maka akan menjadi DGY itu
sama dengan 0, ya kan? DGY sama dengan 0. Tadi GY adalah fungsi Y atau konstanta yang wajib dicari. Cara mencarinya bagaimana kan gitu. Cara mencarinya berarti persamaan ini ya kita integralkan. Persamaan ini tinggal kita integralkan. Maka integral dari DY ini kalau diintegralkan, maka integral DGY sama dengan integral 0. Integral 0 kan konstanta. Integral 0 adalah konstanta. Maka kalau ada integral DGY hasilnya adalah GY. Berarti hasilnya ini adalah GY sama dengan C1. GY adalah sama dengan C1. Nah, bentuk penyelesaian kita dari PD eksak, masih ingat? Bentuk penyelesaian dari penyelesaian kita itu apa? Bentuk penyelesaian dari PD eksak, masih ingat ya? Bentuk penyelesaian dari PD eksak itu kan Fxy sama dengan C, kan gitu. Kemarin kan bentuknya ini. Berhubung di G-nya ini adalah konstanta, maka ini kita rubah menjadi C2. Berarti bentuk penyelesaian kita adalah Fxy itu sama dengan C2. Fxy kita yang mana? Fxy kita adalah ini, ya kan? Berarti Fxy kita adalah X kuadrat per 2 plus Y sin X plus GY. GY-nya adalah C1. Berarti plus C1, ya kan? Berarti ini adalah sama dengan C2. Ini adalah Fxy kita. Ini adalah Fxy kita. Nah, berarti kita menghasilkan bentuk apa? X kuadrat per 2 plus Y sin X plus C1 sama dengan C2. Kita pindah ruas. Kita pindah ruas. C2 min C1 itu sama dengan konstanta baru. C2 min C1 sama dengan konstanta baru. Apa? Ya C. Sehingga bentuk penyelesaian kita menjadi bagaimana? Bentuk penyelesaian kita yang ini. Kita mendapatkan hasil bahwa X kuadrat, oh ini sudah dikalikan, sekarang bentuk penyelesaian kita menjadi bagaimana? Berarti X kuadrat per 2 plus Y sin X sama dengan C2 min C1. Nah, C2 min C1. Sekarang kalau ini kita kalikan dengan 2. Oh ini, nah ini enggak ya, saya hilangkan dulu. Sekarang kalau kita kalikan dengan 2, maka hasilnya menjadi berapa? X kuadrat plus 2, ini saya pisah ya, Y kali sin X sama dengan apa? 2 dalam kurung C2 min C1. 2 kali C2, C1 ya ini, betul ya, C2 min C1 kali 2 itu adalah konstanta baru. Sehingga kita mendapatkan hasil ini, ya toh. Jadi C dalam kasus kita ini apa jadinya? C kita itu
ya sama dengan 2 kali C2 min C1. Ini adalah C kita. Jadi bentuk penyelesaian kita adalah ini. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Anda boleh menyelesaikannya dengan do fxy per do y sama dengan nxy, boleh ya. Boleh sekali kalau mau menyelesaikan dengan bentuk itu. Boleh ya. Kalau kita menyelesaikannya tadi adalah dengan ini tadi, mxy sama dengan do fxy per do e. Kalau Anda menyelesaikannya dengan nxy sama dengan do fxy per do y juga boleh. Menyelesaikan dengan bentuk ini juga boleh. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi kita berikutnya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita masuk ke bentuk yang kedua ya, PD tidak eksak. Jadi kita masuk ke bahasan kita yang kedua, yaitu adalah PD tidak eksak. Kita masuk ke PD tidak eksak. Nah, kita bahasanya masih ini. Kalau kita punya PD tingkat 1 dan berpangkat 1, itu berbentuk ini. MXY DE plus NXY DY sama dengan 0. Andaikan persamaan satu ini adalah persamaan tidak eksak. Berarti kalau tidak eksak artinya apa? Berarti kalau tidak eksak, berarti do MXY. Kalau tidak eksak ya, per do Y tidak sama dengan apa? Do NXY per do X. Itu kalau tidak eksak. Nah, sekarang kalau persamaan satu kita, ini adalah PD tidak eksak. Maka kalau kita punya PD tidak eksak, cara penyelesaiannya bagaimana? Saya ulangi lagi. Kalau kita punya PD tidak eksak, maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara merubah PD tidak eksak menjadi PD eksak. Saya ulangi lagi. Kalau kita punya PD tidak eksak, maka cara penyelesaiannya adalah merubah PD tidak eksak menjadi PD eksak. Saya ulangi lagi. Kalau kita punya PD tidak eksak, maka cara penyelesaiannya harus dirubah menjadi PD eksak. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya? Cara merubah PD tidak eksak menjadi PD eksak. Cara merubah PD tidak eksak menjadi PD eksak adalah dengan cara mencari faktor integral. Nah, faktor integral itu apa? Kan gitu. Jadi kalau kita mau merubah PD tidak eksak menjadi PD eksak, yang kita lakukan adalah mencari faktor integral. Faktor integral itu apa? Kan gitu. Faktor integral adalah sebuah fungsi
yang dapat merubah PD tidak eksak menjadi PD eksak. Saya ulangi lagi, faktor integral adalah sebuah fungsi yang dapat merubah PD tidak eksak menjadi PD eksak. Saya ulangi lagi, jadi kalau kita punya PD tidak eksak, maka cara penyelesaian yang pertama kita cari adalah mencari faktor integral. Faktor integral itu apa? Faktor integral adalah sebuah fungsi yang dapat merubah PD tidak eksak menjadi PD eksak. Jadi, faktor integral adalah sebuah fungsi yang dapat merubah PD tidak eksak menjadi PD eksak. Sekarang, faktor integral itu apa toh, kan gitu. Kita kembali lagi. Persamaan satu ini taruhlah adalah PD tidak eksak. Persamaan satu ini adalah PD tidak eksak. Ternyata PD tidak eksak. Nah, persamaan satu ini faktor integralnya adalah UXY. Misal, saya ulangi lagi. Kita punya PD tidak eksak seperti di persamaan satu. Yaitu apa? MXY DX plus NXY DY sama dengan 0. Ternyata faktor integral dari persamaan satu ini adalah UXY. Jadi faktor integral dari persamaan satu ini adalah UXY. Maka cara memasukkan faktor integral itu bagaimana ya ke dalam PD tidak eksak? Saya ulangi lagi, bagaimana ya cara memasukkan faktor integral yang sudah kita cari itu ke dalam PD tidak eksak? Cara memasukkannya, faktor integral yang kita dapatkan tinggal kita kalikan ke PD tidak eksak. Saya ulangi lagi, cara memasukkan faktor integral ke PD tidak eksak adalah dengan cara mengalihkan faktor integral yang kita dapatkan ke PD tidak eksak. Saya ulangi lagi, cara memasukkan faktor integral ke dalam PD tidak eksak adalah dengan cara mengalihkan faktor integral yang sudah kita dapatkan ke dalam PD tidak eksak. Akibatnya apa? Begitu faktor integral itu kita masukkan ke PD tidak eksak, maka kita mendapatkan bentuk kedua, bentuk persamaan kedua. Karena cara memasukkan faktor integral kan tinggal dikalikan. Akibatnya persamaan satu berubah menjadi persamaan dua. Karena faktor integralnya adalah UXY. Maka persamaan dua begitu, ini adalah hasil dari kita memasukkan faktor integral. Akibatnya apa? Karena faktor integral itu sudah kita masukkan ke PD tidak eksak, saya ulangi lagi. Karena kita sudah memasukkan faktor integral ke PD tidak eksak, akibatnya apa? Maka persamaan dua ini jelas PD-nya sudah eksak. Kalau persamaan satu kan PD-nya tidak eksak. Kemudian kita memasukkan faktor integral ke persamaan satu. Sehingga kita mendapatkan persamaan dua. Di persamaan dua, faktor integralnya kan sudah dimasukkan.
Akibatnya persamaan 2 ini jelas PD-nya sudah PD eksak karena faktor integral sudah dimasukkan. Akibatnya apa? Karena persamaan 2 ini adalah PD eksak, maka dipenuhi bentuk apa? Karena saya ulangi lagi, karena persamaan 2 itu adalah sudah PD eksak, maka persamaan 2 itu memenuhi syarat ini. Apa? Berarti do U kali M per do Y sama dengan apa? Do U kali N per do E. Atau kalau Anda menuliskannya secara lengkap seperti ini juga boleh ya. Do, kalau Anda mau menuliskannya secara lengkap ini boleh. Do U X Y kali M X Y per do Y sama dengan apa? Do U X Y kali N X Y. N-nya ini per do E. Nah, jadi ini adalah syarat yang wajib dipenuhi. Jadi tadi persamaan 1 adalah PD tidak eksak. Persamaan 2 sudah berubah menjadi PD eksak. Maka di persamaan 2 mestinya ya dipenuhi persyaratan ini. Apa? Do U X Y kali MX Y per do Y sama dengan do U X Y kali NX Y per do E. Atau secara ringkasnya bisa kita tulis menjadi bentuk ini. Secara ringkasnya bisa kita tulis menjadi ini. Do U kali M per do Y sama dengan do U kali N per do E. Ini maksudnya adalah ini. Sama ya. Baik, sekarang kalau bentuknya itu sudah kita rubah menjadi itu. Akibatnya apa? Oh, ini saya hapus saja ya, ganggu. Ini saya hapus saja. Nah, berarti sekarang kalau kita sudah mendapatkan bentuk itu, ya kan, bentuknya adalah ini. Maka ini kita jabarkan. U itu adalah fungsi X-Y. M juga fungsi X-Y. N juga fungsi X-Y. Maka kalau ini kita turunkan ke masing-masing fungsi, maka menjadi apa? Maka turunan ini menjadi apa? U do M per do Y plus M do U per do Y. Ya tidak. Saya ulangi lagi. U do M per do Y plus M do U per do Y. Ini adalah yang ini. Sama dengan sekarang turunan ini. Turunan ini apa? Berarti U do N per do E plus N do U per do E. Semua do ya. Kenapa do? Karena U dan M dan N masing-masing adalah fungsi dua variabel. Sehingga bentuk derivatifnya adalah do, ya toh. Kalau ini kita turunkan, kita mendapatkan bentuk ini. Sekarang kita kelompokkan. Yang ada U, kita kelompokkan dengan yang ada U. Maka ini kalau kita pindah ruas, maka diperoleh apa? Ini dipindah ruas, maka menjadi U dalam kurung do M per do Y minus do N per do E. U kali do M per do Y
minus do N per do E. Sama dengan apa? Sama dengan ini dipindah ruas. Maka menjadi negatif M do U per do Y plus N do U per do E. Betul ya? Berarti sekarang persamaan ini kita sederhanakan. Maka persamaan ini kita rubah sekarang. Maka ingat tadi U itu adalah fungsi XY ya. U itu ini, U itu adalah fungsi XY. U itu adalah fungsi XY. Ini kan tadi U kita adalah ini. U kita adalah fungsi XY. Maka persamaan kita menjadi bagaimana? Maka persamaan kita menjadi ini menjadi apa? Negatifnya kita keluarkan. Maka menjadi negatif dalam kurung M do U per do Y minus N do U per do E per do M per do Y minus do N per do E. Nah, ini adalah persamaan 3. Persamaan 3 ini disebut dengan bentuk umum faktor integral. Saya ulangi lagi, persamaan 3 ini disebut dengan bentuk umum faktor integral. Jadi bentuk umum faktor integralnya seperti ini. UXY sama dengan negatif M do U per do Y minus N do U per do E per do M per do Y minus do N per do E. Bentuknya adalah sama dengan itu. Ini adalah bentuk umum faktor integral. Sekarang ternyata bentuk faktor integral itu punya bentuk 5 macam. Saya ulangi lagi, ternyata bentuk faktor integral itu adalah bisa 5 macam. Yang pertama apa? Yang pertama adalah faktor integral itu hanya fungsi X saja. Faktor integral hanya fungsi X saja. Yang kedua, faktor integral fungsi Y saja. Yang ketiga, faktor integral fungsi X dan Y. Dan yang bentuk keempat dan kelima itu faktor integral dengan bentuk khusus. Nanti kita jabarkan. Jadi bentuk faktor integral itu ada 5 macam. Yang pertama, faktor integral fungsi X saja. Yang kedua, faktor integral fungsi Y saja. Yang ketiga, faktor integral fungsi X dan Y. Yang keempat dan kelima, faktor integral dengan bentuk khusus. Nanti kita bahas. Sekarang yang akan kita bahas terlebih dulu itu adalah faktor integral bentuk fungsi X saja. Yang pertama yaitu faktor integral fungsi X saja. Faktor integral fungsi X saja. Nah, sekarang cara mencari faktor integral fungsi X saja itu bagaimana? Dasarnya untuk mencari faktor integral itu adalah fungsi X saja, itu dari persamaan 3, yaitu dari persamaan bentuk umum faktor integral. Jadi, kalau kita punya faktor integral itu fungsi X saja, cara mencarinya adalah dari persamaan bentuk umum faktor integral. Nah, sekarang bagaimana ya cara mencari ketika faktor integral itu hanya fungsi X saja? Nah,
Kita acuannya dari persamaan 3. Nah, sekarang bagaimana? Kalau faktor integral itu fungsi X saja, maka faktor integralnya bukan fungsi Y. Saya ulangi lagi, kalau faktor integralnya itu fungsi Y saja, fungsi X saja, saya ulangi lagi, tolong diperhatikan. Kalau faktor integralnya itu adalah fungsi X saja, maka faktor integral ini tidak fungsi Y. Karena faktor integralnya tidak fungsi Y, maka DU per DY-nya adalah sama dengan 0. Saya ulangi lagi ya, untuk mencari faktor integral fungsi X saja, itu dasarnya juga dari persamaan bentuk umum faktor integral atau persamaan 3. Berarti, karena faktor integralnya itu adalah fungsi X saja, maka dia bukan fungsi Y. Karena faktor integralnya bukan fungsi Y, maka dari bentuk persamaan 3, DU per DY-nya adalah sama dengan 0, ya kan? Karena dia fungsi X saja, maka DU per DY di persamaan 3 adalah 0. Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti? Saya ulangi lagi, kalau faktor integralnya itu adalah fungsi X saja, maka dari persamaan 3, DU per DY-nya adalah 0, karena dia fungsi X saja. Jadi bukan fungsi Y. Akibatnya, DU per DY-nya adalah 0. Nah, akibatnya apa? Maka DU per DX-nya akan berubah. Ingat, tadi U, kalau dari persamaan 3, itu kan U itu fungsi X dan Y. Berhubung sekarang ini faktor integralnya hanya U, fungsi X saja, maka U-nya hanya fungsi satu variabel. Saya ulangi lagi, karena faktor integralnya itu adalah fungsi X saja, maka faktor integralnya hanya fungsi satu variabel, yaitu X. Akibatnya apa? Maka DU per DX di persamaan 3 akan berubah menjadi DU per DE. Saya ulangi lagi, karena faktor integral itu adalah fungsi X saja, maka DU per DX di persamaan 3 itu berubah menjadi DU per DE. Akibatnya apa? Maka persamaan kita, persamaan 3, itu berubah sekarang bentuknya. Persamaan 3 berubah bentuknya. UX-nya berubah menjadi fungsi UX. Karena faktor integral hanya fungsi X saja. Maka DU per UXY berubah menjadi UX. Karena faktor integralnya hanya fungsi X saja. Maka U-nya menjadi U fungsi X. Maka sama dengan apa? Negatif M, DU per DY-nya adalah 0. Minus N, DU per DX-nya menjadi DU per DX. Per DM per DY minus DN per DE. Bentuknya adalah itu. Sekarang kita pindah ruas. Ini kita pindah ruas. Saya menuliskannya U, hanya U saja ya. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Maka persamaan ini kalau dipindah ruas menjadi apa? Do M. Kalau N-nya masih fungsi dua variabelnya, maka bentuk derivatifnya masih do. Maka menjadi do M per do Y minus do N per do X sama dengan
Ini negatif kali negatif menjadi positif. U-nya pindah ruas. Maka menjadi N per U. DU per DX. Bentuknya adalah sama dengan itu. Nah, sehingga kalau ini kita selesaikan, maka DU per U sama dengan apa? DU per U sama dengan do M per do Y minus do N per do X per N kali DX. Ini tinggal masalah pindah ruas. Maka menjadi apa? DU per U sama dengan apa? Do M per do Y minus do N per do X per N kali DX. Faktor integral kita tadi adalah fungsi X saja. Akibatnya apa? Maka kita bisa mengatakan bahwa bentuk ini, bentuk yang ini, bentuk do M per do Y minus do N per do X per N itu merupakan fungsi X. Jadi, do M per do Y minus do N per do X per N itu adalah fungsi X atau Fx. Akibatnya apa? Maka persamaan kita menjadi apa? Persamaan kita kalau ditulis menjadi apa? DU per U sama dengan apa? Fungsi X kali DX. Sekarang kalau ini kita integralkan, maka akan menjadi apa? Kalau ini diintegralkan menjadi apa? Ln U sama dengan integral fungsi X dx. Maka U-nya menjadi apa? Ln U sama dengan ini. Maka U menjadi apa? Eksponensial integral fungsi X dx. Seperti yang ada di sini. Nah, berarti kita sudah mendapatkan bentuk persamaan. Faktor integralnya adalah fungsi X saja. Bentuknya adalah ini. U sama dengan eksponensial integral Fx dx. Ini adalah ketika faktor integralnya adalah fungsi X saja. Sebentar, ini bentuknya adalah sama dengan itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Dalam? Belum ada yang ditanyakan. Oh, nggih, sudah jelas ya? Sudah nggih? Sudah, Bu. Alhamdulillah, ya, baik. Berarti sekarang kita lanjutkan ke bentuk faktor integral yang kedua. Ini boleh saya hapus coret-coretannya? Iya, Bu. Boleh ya. Untuk soalnya nanti berbarengan aja ya, kalau kita sudah mendapatkan 3 bentuk. Jadi sekarang coba kita review sejenak. Kalau untuk faktor integralnya itu adalah fungsi X saja, berarti kita wajib mencari Fx. Jadi kalau faktor integralnya itu fungsi X saja, maka yang kita cari itu adalah Fx. Fx itu apa? Fx adalah do M per do Y minus do N per do X per N. Jadi ini tolong cara mengingatnya gampang. Jadi kalau faktor integralnya itu fungsi X saja,
Maka yang kita cari adalah Fx. Fx itu apa? Fx adalah do M per do Y minus do N per do X per N. Itu adalah Fx. Sekarang kita masuk ke faktor integral bentuk yang kedua. Ketika faktor integral itu fungsi Y saja. Kita harus ingat ke bentuk faktor integral bentuk umum ya. Faktor integral bentuk umum adalah sesuai dengan persamaan 3. Faktor integral bentuk umum itu adalah sesuai dengan bentuk persamaan 3, yaitu UXY sama dengan negatif M do U per do Y minus N do U per do X per do M per do Y minus do N per do X. Nah, sekarang kita masuk ke faktor integral bentuk Y saja. Di faktor integral fungsi X saja. Sekarang kita masuk ke faktor integral fungsi Y saja. Ini. Nah, karena faktor integral kita itu fungsi Y saja, maka do U per do Y di dalam persamaan 3 itu menjadi du per dy. Saya ulangi lagi, karena faktor integral kita itu hanya fungsi Y saja, maka do U per do Y di dalam persamaan 3 itu menjadi du per dy. Dan akibatnya apa lagi? Karena kalau faktor integralnya itu adalah fungsi Y saja, maka do U per do X-nya sama dengan 0. Kenapa itu? Ingat, karena faktor integralnya hanya fungsi Y saja. Akibatnya apa? Maka persamaan 3 kita itu menjadi ini. Faktor integral kita hanya fungsi Y saja. UY sama dengan persamaan 3 berubah menjadi ini. Negatif M du per dy minus N kali 0. Karena N-nya kan tadi kali do M per do Y ya. Do U per do X ya. Ya kan? Nah, sehingga persamaan kita adalah ini. Sekarang kalau ini kita kalikan, analog dengan cara mencari faktor integral fungsi X dan fungsi X saja tadi, kita pindah ruas. Maka persamaan kita itu kalau pindah ruas, maka kita mendapatkan bentuk ini. Apa? Do M per do Y minus do N per do X. Do M per do Y minus do N per do X. Sama dengan apa? Negatif M per U. Du per dy. Negatif M per U. Du per dy. Oh iya, berarti besok Selasa kita belum bisa kuis ya. Karena materinya hari ini PD tingkat 1 dan berpangkat 1 belum selesai. Berarti kuisnya hari Senin ya. Kuisnya besok hari Senin. Dan minggu depan kita kuis PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Nah, berarti sekarang kalau kita punya bentuk persamaan seperti ini, maka analog dengan faktor integral fungsi X saja, maka kita akan mendapatkan do U per U sama dengan negatif do M per do Y minus do N per do X per M kali dy. Nah, persamaan kita ternyata bahwa yang ada di dalam kurung kita kalikan negatif ini kita sebut dengan GY.
Kenapa GY? Ingat, karena faktor integral kita hanya fungsi Y saja. Maka sekarang GY itu apa? GY adalah sama dengan negatif 2M per 2Y minus 2N per 2X per N. Kalau Fx tadi apa? Kalau faktor integralnya itu fungsi X saja, maka yang kita cari adalah Fx. Kalau faktor integralnya itu fungsi Y saja, maka yang kita cari adalah GY. Kalau Fx tadi, kalau faktor integralnya fungsi X saja, maka yang kita cari adalah Fx. Fx itu apa? Fx adalah sama dengan apa? 2M per 2Y minus 2N per 2X per N. Positif N ya. Kalau Fx, cara mengingatnya gampang. Fx itu adalah 2M per 2Y minus 2N per 2X per N. Tapi kalau faktor integralnya fungsi Y saja, maka yang kita cari adalah GY. GY itu apa? GY adalah negatif 2M per 2Y minus 2N per 2X per M. Jadi mengingatnya gampang ya. Kalau ada, sebenarnya faktor integralnya itu mau bentuk apapun, itu tergantung kita yang menyelesaikan. Jadi faktor integralnya itu mau bentuk apapun, itu tergantung kita. Cara mencermatinya apa? Kalau faktor integralnya itu fungsi X saja, ini cara cari triknya ya. Cara cari triknya yang mudah itu gampang. Kalau kita mencermatinya bagaimana? Kalau faktor integralnya itu akan menghasilkan fungsi X, itu ciri khasnya apa? Ketika 2M per 2Y minus 2N per 2X per N itu wajib menghasilkan fungsi X. Saya ulangi lagi, kalau kita tahu faktor integral kita adalah fungsi X saja, maka wajib saya ulangi lagi, kalau kita tahu bahwa faktor integralnya itu fungsi X saja, maka cara mencermatinya ketika apa? 2M per 2Y minus 2N per 2X dibagi dengan positif N itu menghasilkan fungsi X atau konstanta. Jadi cara mencermatinya itu, saya ulangi lagi, faktor integralnya itu fungsi X. Ketika apa? Ketika 2M per 2Y minus 2N per 2X per positif N wajib menghasilkan fungsi X saja atau konstanta. Tidak boleh ada Y-nya. Nah, sekarang kalau kita mencermati, apa? Kalau faktor integralnya itu adalah fungsi Y saja, ketika apa? Ketika 2M per 2Y minus 2N per 2X per negatif M itu wajib menghasilkan fungsi Y saja atau konstanta. Jadi cara mencermatinya gampang. Kalau menghasilkan faktor integralnya itu fungsi X saja, ketika apa tadi? Ketika 2M per 2Y minus 2N per 2X per positif N wajib menghasilkan fungsi X saja atau konstanta. Itu kata kunci, dipegang dulu. Nah, sekarang kalau faktor integralnya fungsi Y saja, ketika apa?
faktor integralnya itu hanya fungsi Y saja ketika do M per do Y minus do N per do X per negatif M itu sama dengan fungsi Y saja atau konstanta. Jadi dua kata itu dipegang Anda sudah gampang. Jadi kalau dibagi dengan N, wajib menghasilkan fungsi X saja atau konstanta. Ketika dibagi dengan negatif M, wajib menghasilkan fungsi Y saja atau konstanta. Cara mengingatnya cuma itu ya. Jadi cara mencermatinya gampang. Ketika dibagi dengan N, wajib menghasilkan fungsi X saja atau konstanta. Ketika dibagi dengan negatif M, wajib menghasilkan fungsi Y saja atau konstanta. Jadi cara mencermatinya gampang. Nah, sekarang kita masuk ke faktor integral bentuk ketiga. Faktor integral bentuk X saja, kita wajib mencari Fx. Fx itu apa? Fx adalah do M per do Y minus do N per do X per positif N. Fx wajib fungsi X atau konstanta. Sekarang faktor integral bentuk kedua. Faktor integral fungsi Y saja. GY itu apa? GY adalah do M per do Y minus do N per do X per negatif M itu wajib fungsi Y saja atau konstanta. Tidak boleh ada X-nya. Fx tidak boleh ada Y-nya, kalau GY tidak boleh ada X-nya. Fx tidak boleh ada Y-nya, GY tidak boleh ada X-nya. Jadi cara mencermatinya adalah itu. Sampai di sini ada yang bisa apakah sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke faktor integral bentuk yang ketiga. Kalau yang bentuk keempat dan kelima besok ya, karena itu bentuk khas. Sekarang kita masuk ke faktor integral fungsi X dan Y. Kalau yang bentuk 4 dan 5 besok. Sekarang faktor integral fungsi X dan Y. Nah, kita acuannya sama dengan bentuk fungsi X saja atau Y saja, yaitu dengan menggunakan bentuk umum faktor integral atau persamaan 3. Tapi di sini ada yang khas. Nah, kalau di faktor integral fungsi X saja dibagi dengan N, itu menghasilkan fungsi X saja atau konstanta. Ketika dibagi dengan negatif M, itu menghasilkan fungsi Y saja atau konstanta. Sekarang, bentuk ketika faktor integralnya, itu adalah faktor integral fungsi X dan Y. Cara mencermatinya bagaimana? Ketika do M per do Y minus do N per do X dibagi dengan N, harusnya kan menghasilkan fungsi X. Dibagi dengan negatif M, harusnya menghasilkan fungsi Y atau konstanta. Ternyata, dalam kasus ini, do M per do Y minus do N per do X dibagi dengan N ataupun dibagi dengan negatif M, kedua-duanya menghasilkan fungsi X dan Y. Cara mencermatinya itu. Jadi, untuk faktor integral bentuk ketiga, do M per do Y minus do N per do X, ketika dibagi dengan N atau dibagi dengan negatif M, kedua-duanya menghasilkan fungsi X dan Y. Kalau bentuknya seperti itu, maka jelas faktor integral Anda mesti fungsi X dan Y. Cara mencermatinya cuma itu.
Karena cara menyelesaikan kan tergantung kita. Maka Anda harus pandai-pandai menyiasati. Harus pandai-pandai, oh saya pakai faktor integral yang mana ya? Itu kan tergantung kita yang milih. Maka harus punya triknya. Sekarang kalau faktor integral kita itu adalah fungsi X dan Y. Maka menjadi bagaimana? Maka U kita adalah UXY. Kalau fungsi X saja tadi UX. Kalau Y saja UY. Kan gitu ya. Ternyata X kali Y ini adalah sama dengan V. Akibatnya apa? Maka U adalah sama dengan U fungsi V. Di bentuk umum faktor integral kita tadi, itu kan kita punya bentuk umum apa faktor integral? UXY sama dengan negatif apa? Negatif dalam kurung M do U per do Y minus N do U per do X per apa? Do M per do Y minus do N per do X. Ya kan? Bentuk umum faktor integral adalah itu. Nah, sekarang karena X dan Y kita rubah menjadi V, maka acuannya adalah seperti ini. Do U per do X itu adalah kita rubah menjadi apa? Do U per do X adalah sama dengan do V per do X. Do U per do X adalah sama dengan do V per do X kali DU per dV. Kenapa ya U kok kalau diturunkan terhadap V, bentuk derivatifnya D. Ingat, karena U hanya fungsi satu variabel V. U kan sama dengan UV. Maka kalau ada U diturunkan terhadap V, bentuk derivatifnya adalah derivatif biasa. Karena U adalah fungsi V. Tapi kalau V diturunkan mau ke X, mau ke Y, bentuk derivatifnya adalah do. Karena apa? V fungsi dua variabel, yaitu X dan Y. X dan Y. Nah, sehingga kalau ada bentuk ini, do U per do X sama dengan apa? Do V per do X kali, ini pakai aturan chain rule itu loh. Seperti di kalkulus di matematika yang sebelumnya, pakai chain rule. Aturan rantai, kalau ada do U per do X, ya sama dengan apa? Do V per do X kali DU per DV. Demikian juga do U per do Y. Do U per do Y sama dengan apa? Do V per do Y kali DU per DV. Tahu ya kenapa bentuk D dan do? Karena kalau do adalah derivatif fungsi dua variabel atau lebih, kalau D derivatif fungsi satu variabel. Akibatnya apa? Maka persamaan umum bentuk umum faktor integral kita menjadi berubah ya. Menjadi apa? Bentuk umumnya adalah ini. Sehingga berubah menjadi mana? Negatif M do U per do Y menjadi apa? Do U per do Y menjadi do V per do Y kali DU per DV minus N do U per do X. Do U per do X adalah ini. Do V per do Y min do U per do X-nya adalah do U per do X kali DU per DV, ya kan? Bentuknya adalah ini. Ini ada bentuk yang sama, yaitu ini dan ini. Ini adalah bentuk yang sama dengan ini. Akibatnya bisa kita keluarkan ya. Maka kalau ini kita rubah bentuk menjadi apa? Ini kalau kita rubah bentuknya menjadi, kalau kita rubah bentuknya, loh, saya itu kayaknya ini sudah saya ganti loh filenya. Oh ya tadi yang saya share salah ini berarti. Ini harusnya DU per DV besar. Ini saya sudah menggantinya kok, kelupaan. Enggak saya Ini adalah
ini menjadi pindah ruas. Menjadi do M per do Y minus do N per do X. Do M per do Y minus do N per do X. Sama dengan ini DU per DV-nya, ini sebenarnya sudah saya ganti filenya. Cuma yang saya ambil filenya salah ya. DU per DV, ini V-nya besar harusnya kali M, harusnya ada negatif ya. M, ini negatifnya di depan, maka menjadi M do V per do Y minus N do V per do X per U, pindah ruas toh. Sehingga analog dengan fungsi X dan Y, maka menjadi apa? Kalau di fungsi X saja, kita mencari Fx. Fx tadi masih ingat apa? Do M per do Y minus do N per do X per N. Yang gitu. Kalau GY, apa tadi? Do M per do Y minus do N per do X per negatif M. Tapi kalau di faktor integral kita adalah fungsi X dan Y, maka bentuknya adalah ini. Maka kita menghasilkan bentuk ini. DU per U sama dengan negatif do M per do Y minus do N per do X. Sama ya, pembilangnya sama, yaitu do M per do Y minus do N per do X per penyebutnya yang berbeda. Kalau fungsi X dibagi dengan F, kalau fungsi Y dibagi dengan negatif M, maka kalau fungsi X dan Y, pembaginya adalah apa? Negatif do V per do Y minus N do V per do X kali dV. Bentuk yang ada di dalam kurung ini disebut dengan HV. HV apa HV? HV adalah, ini negatif ya. HV itu negatif do M per do Y minus do N per do X per M do V per do Y minus N do V per do X. Cara nyarinya sama ya. Ini adalah, kalau ini diintegralkan kan hasilnya menjadi apa? Analog ya dengan fungsi X tadi. Maka ini kan menjadi apa? Do U per U, aduh sebentar saya hapusnya. Ini menjadi apa? Do U per U. Sama dengan apa? Negatif dalam kurung ini kan HV. HV kali dV. Maka kalau ini diintegralkan menjadi apa? Kalau diintegralkan menjadi ln U sama dengan integral HV dV. Maka kalau ln-nya dihilangkan, maka kita akan mendapatkan bentuk ini. Kalau ln-nya dihilangkan, kan kita mendapatkan bentuk ini. Menjadi apa tadi? Eksponensial HV dV. Bentuknya adalah itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Nah, baik. Sekarang kita contoh soal 1 ya. Kita lihat contoh soal 1. Jadi, menentukan faktor integralnya fungsi X saja atau fungsi Y saja tergantung. Kalau do M per do Y minus do N per do X dibagi dengan N, wajib menghasilkan fungsi X saja. Kalau ada do M per do Y minus do N per do X dibagi dengan negatif M, wajib menghasilkan fungsi Y saja atau konstanta. Kalau ada do M per do Y minus do N per do X, itu dibagi dengan M do V per do Y dikurangi N do V per do X, maka akan menghasilkan fungsi X dan Y. Bentuknya adalah sama dengan itu. Baik, sekarang kita lihat contoh sebelumnya. Kita lihat
Kita lihat contoh berikut. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 1. Kita punya bentuk PD seperti itu. 4XY plus 3Y kuadrat minus X dx plus X kali X plus 2Y dy sama dengan 0. Sekarang akan kita buktikan dulu apakah PD ini eksak atau tidak. Sekarang MXY-nya adalah ini, 4XY plus 3Y kuadrat min X. Berarti kalau ini kita turunkan, M-nya kita turunkan terhadap Y. Maka menjadi apa? Kalau diturunkan terhadap Y, maka X adalah konstanta. Maka turunan dari 4XY diturunkan terhadap Y apa? Ya 4X, ya tidak. 4XY diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 4X. Kalau ada 3Y kuadrat diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 6Y. Kalau ada X diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 0. Ya tidak. Karena diturunkan terhadap Y. Maka hasilnya adalah 2M per 2Y kita adalah apa? 4X plus 6Y. Sekarang NXY kita. NXY kita adalah X kuadrat plus 2YX. NXY kita adalah X kuadrat plus 2YX. Sekarang, do-N per do-X kita apa? Turunan X kuadrat adalah 2X. Turunan dari 2YX diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah 2Y. Selalu seperti itu ya, kalau ada fungsi dengan dua variabel, maka kalau diturunkan terhadap satu variabel, maka variabel yang lain adalah konstanta. Sehingga sekarang ini jelas do MXY per do Y-nya tidak sama kan? Kesimpulannya soal nomor 1 ini eksak atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, karena do MXY per do Y tidak sama dengan do NXY per do X, betul tidak? Nah, sekarang kita cermati, mau faktor integral kita fungsi X saja, fungsi Y saja, atau fungsi X dan Y? Kalau fungsi X saja, maka kita mencari Fx. Kalau fungsi Y saja, kita mencari GY. Kalau fungsi X dan Y, kita mencari HV. Betul tidak? Kalau faktor integral kita fungsi X saja, maka kita mencari Fx. Kalau faktor integral kita fungsi Y saja, kita mencari GY. Kalau faktor integral kita fungsi X dan Y, maka kita mencari HV. Mau Fx, mau GY, mau HV, semua pembilangnya sama. Pembilangnya apa? Fx, GY, HV, pembilangnya apa? Masih ingat? Fx, GY, HV, pembilangnya apa? Do M per do Y minus do N per do X. Iya tidak? Coba dilihat. Iya, Mau, Bu. betul nggih? Jadi Fx, GY, HV, semua pembilangnya sama. Pembilangnya apa? Do M per do Y dikurangi do M per do X. Ah, betul. Jadi mau Fx, GY, HV, semua pembilangnya sama. Yaitu do M per do Y minus do N per do X. Nah, sekarang Anda kalau mau menghasilkan fungsi X saja, maka do M per do Y minus do N per do X wajib dibagi dengan N, dibagi dengan N positif. N positif, betul.
Kalau menghasilkan fungsi Y saja atau konstanta, maka 2M per 2Y minus 2N per 2X dibagi dengan min M, Bu. min M. Min M ya. Kalau menghasilkan fungsi X dan Y, tadi dibagi dengan apa? Dibagi dengan negatif dalam kurung M M dovi per per 2 2Y minus N N. dovi per 2X. Nah, sekarang jadi Anda yang memilih mau dibagi dengan N, mau dibagi dengan M, mau dibagi dengan N, mau dibagi dengan negatif M, mau dibagi dengan negatif M do V per 2Y minus N do V per 2E, itu Anda yang menentukan. Sekarang kita sudah punya bentuk. Do M per 2Y kita minus do N per 2X itu sama dengan apa? Do M per 2Y minus do N per 2X. Di soal nomor 1 sama dengan apa? Do M per 2Y minus do N per 2X. Sama dengan do M per 2Y minus do N per 2X. Itu sama dengan apa hasilnya? 4x plus 6y min 2x plus 2y. Sama dengan berapa jadinya? Kan 4x plus 6y minus 2x minus 2y ya jadinya, betul nggak? Ya, Bu. Nah, sama dengan apa jadinya? 2X 2x plus 4y. 2x plus 4Y. 4y kan? 2x plus 4y, betul nggak? Iya, Bu. Nah, 2x plus 4y. Nah, sekarang atau kalau kita rubah 2x plus 4y itu kan sama dengan 2 kali dalam kurung x plus 2y, betul tidak? Iya, Bu. Nah, sekarang kita sudah menghasilkan do M per 2y minus do N per 2x adalah 2 dalam kurung x plus 2y. Nah, saat kita memilih, kalau dibagi dengan N, wajib menghasilkan apa? Kalau dibagi dengan N, wajib menghasilkan X Atau konstanta. fungsi E atau konstanta. Ketika dibagi dengan negatif M, wajib menghasilkan Fungsi atau y atau konstanta. yes. Sekarang kalau dibagi dengan M do V per 2Y minus N do V per 2X, wajib menghasilkan fungsi X dan Y. Nah, sekarang Anda memilih. Kalau kita mempunyai bentuk do M per 2Y minus do N per 2X adalah 2 kali dalam kurung X plus 2Y, maka lebih mudah PD ini dibagi dengan apa? Fungsi ini dibagi dengan apa? sama N, Bu. Dibagi dengan N. Nah, begitu dibagi dengan N, wajib menghasilkan apa? X, Bu. X atau? Konstanta. Sekarang kita bagi. Yuk. Sekarang kita punya do M per 2Y minus do N per 2X dibagi dengan N. Hasilnya apa? Hasilnya 2 per X. 2 dalam kurung X plus 2Y per berapa? 2 dalam kurung X plus 2Y per berapa? X dalam kurung X plus 2Y. Betul tidak? Iya, Bu. Nah, X plus 2Y-nya di pembilang penyebut coret-coret toh? Ya tidak. Maka hasil pembagiannya berapa itu? 2 per x. 2 per 2 X. per X. Nah, maka Fx kita berapa? Fx kita berapa jadinya Fx? 2 Fx. per X. Nah, Fx kita adalah 2 per X. Betul tidak? Fx kita adalah 2 per X. Maka U kita berapa sekarang? Itu kan baru Fx. Bentuk faktor integral kita itu U sama dengan apa?
Eksponen integral fx, Bu. Nah, U kita adalah sama dengan eksponensial integral fx dx, betul tidak? Nah, berarti kita sudah mendapatkan fx, itu adalah 2/x. Berarti U kita, ini ada di layar, U kita adalah eksponensial integral fx dx. Berarti sama dengan apa? Integral, kalau saya besarkan, berarti integral sama dengan apa? Integral U sama dengan eksponensial integral 2dx per x. Integral 2dx per dx apa? 2 ln x, Bu. 2 ln x. Maka kita menghasilkan bentuk ini kan? U sama dengan eksponensial 2 ln x. Nah, sekarang kita rubah. Bentuk ini kan menjadi apa? Bentuk U sama dengan eksponensial ln x kuadrat, bisa enggak saya tulis ini? Kalau saya punya U sama dengan eksponensial 2 ln x, saya rubah menjadi U sama dengan eksponensial ln x kuadrat kan boleh. Betul tidak? Konsep ln? Iya, Bu. Boleh kan? Sehingga sekarang kalau persamaan ini, U kita itu adalah ini. Saya tulis ya. U kita, U itu sama dengan eksponensial ln x kuadrat. Sekarang kedua-duanya saya ln-kan. Ln U sama dengan ln E ln x kuadrat. Betul tidak? Sekarang kalau ini saya jabarkan, maka menjadi bagaimana? Kalau ini saya jabarkan, maka bentuk ini menjadi apa? Ln U, ini sampai ke belakang tolong diingat ya. Ini saya turunkan, maka menjadi apa? Ln x kuadrat kali ln E. Boleh tidak? Bentuk ini saya rubah menjadi bentuk ini. Boleh enggak? Ln U sama dengan ln E kuadrat kali ln E. Betul tidak? Bolehkah? Iya, Bu. Boleh. Kalau ada ln E kan sama dengan 1. Ln E kan sama dengan 1. Akibatnya apa? Maka kita mendapatkan hasil ln U sama dengan apa? Ln E kuadrat. Akibatnya apa? Karena ln U sama dengan ln E kuadrat, maka diperoleh apa? U sama dengan apa? X kuadrat. Betul ya? U sama dengan X kuadrat. Maka faktor integral kita bagaimana? Faktor integral kita ya ini. Faktor integral kita adalah fungsi X saja, yaitu X kuadrat. Sekarang faktor integral kita yang kita peroleh, kita apakan ke PD tidak eksak kita? Dikalikan, Bu. Ah, pintar banget. Maka kita kalikan di bentuk faktor integral kita. Sekarang saya hapusnya dulu. Faktor integral kita adalah X kuadrat. Maka kalau ini kita masukkan, maka menjadi bagaimana? Ini tinggal dimasukkan X kuadratnya ya. Faktor integral kita kan X kuadrat. Maka PD kita menjadi apa? X kuadrat kali, ini kan kalikan, ini PD asli kita tidak eksaknya adalah ini. Kemudian faktor integralnya dimasukkan. Maka menjadi X kuadrat 4XY plus 3Y kuadrat minus X dx plus X. Ini X kali X kuadrat menjadi X pangkat 3 ya. X kuadrat kali X kan X pangkat 3. X plus 2Y sama dengan 0. Ini ada PD kita ini PD apa jadinya? PD ini PD apa? Eksak. PD eksak. Nanti tugas negara ya, tolong dibuktikan.
Kalau ini, maka ini jelas PD eksak. Maka kalau ini PD eksak, maka harus bagaimana syaratnya? Do MXY per do Y sama dengan do NXY per do X. Iya tidak? Ini nanti Anda buktikan. Ini tapi dengan MXY dan NXY baru loh ya. Kalau NXY dan MXY lama kita kan ini kan sudah dimasukkan faktor integral. Kalau yang ini tadi tidak eksak, tapi berhubung ini sudah dimasukkan faktor integralnya, maka ini harus dipenuhi syarat tadi. Nah, sekarang saatnya kita menyelesaikan. Untuk menyelesaikan PD eksak, nanti dilanjutkan sendiri di rumah. Menyelesaikan PD eksak caranya bagaimana? PD eksak kita kan ini. Jadi kalau ada PD tidak eksak, akan diselesaikan kan wajib diubah menjadi PD eksak. Caranya bagaimana? Dengan masukkan faktor integral. Begitu faktor integral dimasukkan, maka PD-nya yang tidak eksak sudah berubah menjadi eksak. Cara mencari penyelesaian PD eksak, caranya bagaimana? Ada yang ingat? Ini Bu, apa do F? Do FXY per Do X. do X sama dengan MXY. MXY atau Do Do F FXY do FXY per do Y sama dengan NXY Bu. NXY. Ya, baik. Karena waktunya sudah habis, tinggal ini dicari sendiri nggih. Jadi cara kita review sejenak. Kalau ada PD tidak eksak mau diselesaikan, maka harus dicari apanya dulu? Kalau kita punya PD tidak eksak mau diselesaikan, maka harus dicari apa dulu? Faktor integral. Faktor integral, pintar banget. Faktor integral itu apa? Do M plus do Y. Faktor integral itu apa? Adalah sebuah Fungsi yang digunakan untuk merubah merubah PD tidak eksak menjadi PD eksak. 100. Faktor integral ada berapa macam? 5. 5. Yang pertama apa? Faktor integral hanya fungsi X. Pintar, faktor integral hanya fungsi X saja. Kalau faktor integral hanya fungsi X saja, maka yang kita cari apa? X. Fx. Fx, no ya. Kalau faktor integral itu fungsi X saja, yang kita cari apa? FX Bu. Fx. Semua pembilang faktor integral fungsi X saja, Y saja, XY, semua pembilangnya sama. Pembilangnya apa? Do M Do per F do per do Y. dikurangi do N per do X. Pinter kalian, pinter semua. Nah, sekarang kalau Fx itu do M per do Y minus do N per do X dibagi dengan N positif. N positif, pinter. Fx wajib bernilai? Fx itu apa? Bernilai X atau konstan. Pinter. Alhamdulillah Anda pinter, sudah bisa mencermati semua. Kalau faktor integral fungsi Y saja, yang kita cari apa? GY Bu. GY, pinter. Kalau faktor integralnya adalah yang kita cari itu fungsi Y saja, maka yang kita cari adalah GY. GY itu apa? Do M per do Y dikurangi do N per do X per min M. Nah, ya. GY itu wajib apa? Fungsi atau konstan. Yes. Kok pintar semua toh? Sekarang kalau faktor integralnya fungsi X dan Y, pembilangnya sama ya, do M per do Y minus do N per do X ya? Ya tidak? Iya Bu. Sama. Penyebutnya apa? N do Negatif, jangan lupa negatif. Negatif, ya toh? Negatif dalam kurung, kan HP yang kita cari, betul tidak? HP sama dengan do M per do Y minus do N per do X per negatif dalam kurung, apa? M do V V per do Y. dikurangi N do V per do X. Minus N do V per do Y. Baik, pinter semua. Ya, alhamdulillah. Kayaknya bisa nilainya bagus-bagus. Anda sudah bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Baik, adakah pertanyaan?
Besok kita ketemu lagi ya. Jangan lupa Senin minggu depan kita kuis ya, PD tingkat 1 dan berpangkat 1. Semoga besok kita bisa membahas 4 faktor integral. Karena kan teorinya tadi sudah ya. Karena kalau faktor integral bentuk 4 dan 5 itu semudah membalikkan tangan gitu loh. Semudah. Apapun itu PD tingkat 1 dan berpangkat 1 tidak ada yang susah. Semua semudah membalikkan tangan. Cuma harus tahu triknya ya. Cuma tahu triknya. Tapi kan saya sudah cara mempelajarinya gampang baik. Sangat baik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, gitu ada kekurangan, saya mohon maaf. Baik, kita tutup ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa, walaupun tidak pernah dikumpulkan, tugas yang